Baik, perkuliahan kita mengenai formula dan grafik fungsi linear, parabola, akar eksponen, logaritma, dan trigonometri. Ya. Baik, sebagian besar sebenarnya materinya sudah ada di minggu-minggu sebelumnya. Kita memperdalam aja beberapa bagian. Yaitu yang pertama terkait dengan fungsi linear ya. Jadi ada yang kita sebut dengan persamaan garis, ya, Y sama dengan AX plus B. Nah, ketika kita menganggapnya sebagai fungsi, kita menulis dengan fx sama dengan AX plus B, ya. Jadi, nilai daripada fx itu sebenarnya sama dengan nilai Y, ya. Begitu. Nah, jadi ada persamaan, ada fungsi, bedanya fungsi itu adalah sesuai dengan definisinya dia adalah pemetaan dari daerah asal domain ya X elemen F dipetakan tepat satu di Y elemen R atau kodomain atau range ya. Ini daerah asalnya, daerah asal atau domain ya dipetakan ke range daerah hasil. Nah, dipetakannya tepat satu ya. Nah, kalau sebelah kanannya yang 2 itu tidak apa-apa, tetap dikatakan fungsi. Kalau dari kanannya ke kirinya ada 2 seperti ini, maka dia bukan fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu itu dari kanan ke kiri 1, dari kiri ke kanan juga 1. Nah, ini satu-satu ya. Ini misalkan A, B, C, ini 1, 2, 3. Nah, jadi kiri ke kanannya dipetakannya 1, dari kanan ke kiri juga 1, maka dikatakan fungsi 1. Kalau seperti ini saja namanya fungsi. Ya, dipetakannya 1 dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri di sini boleh lebih dari 1. Ini 2, ini 1, 1. Nah, jadi pada garis, ya, pada garis tadi ada disebut dengan fungsi garis. Kita sudah belajar cara membuat garis, ya, dan menentukan nilai X dan nilai Y sehingga kita bisa membuat kurvanya, ya. Nah, pada garis saya gambarkan saja, ini garis sembarang Y sama dengan AX plus B, ya. Pada garis domain itu daerah asal ya. Daerah asal itu berkaitan dengan di sumbu X. Nah, daerah asalnya itu adalah bilangan real. Maksudnya apa bilangan real? Semua angka kalau kita input ke dalam persamaan ada hasilnya. Gitu ya. Kita mau input ini persamaan garis tadi saya tulis dengan fungsi garis. Misalkan 2x plus 5. Saya mau ambil X-nya negatif 1000. Ya, ada hasilnya. F min 1000 ya sama dengan 2 kali min 1000 ditambah 5. Min 2000 ditambah 5 ya. Min 2000 tambah 5 berarti min 1995 gitu ya. Ada hasilnya. Kalau saya mau ambil X-nya yang positif 1000 juga ada hasilnya. Artinya 2 kali 1000 ditambah 5. Artinya 2005. Ada hasilnya. Jadi domainnya adalah real. Range-nya juga adalah real pada persamaan garis. Ya. Begitu. Nah, persamaan kuadrat, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya, itu semuanya disebut dengan polinomial. Polinomial itu memiliki domainnya real. Kalau range belum tahu domainnya, yang jelas dia real. Maksudnya apa?
Tadi semua bilangan kalau di input memiliki hasil. Jadi saya coba ngarang lah Y sama dengan X pangkat 5 kurang 4X pangkat 4 tambah 3X kuadrat tambah 7. Ya kan berapapun nilai X yang saya input kan ada hasilnya. Ya. Saya input 1 pangkat 5 kurang 4 kali 1 tambah 3 kali 1 kuadrat tambah 7. Nah ini kan ada hasilnya. Itu yang dimaksud dengan domain. Jadi polinomial itu semuanya domainnya adalah real ya. Itu pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Tapi range-nya berkaitan dengan hasil itu harus dicek dulu hasilnya berada di mana itu. Kalau persamaan garis persamaan garis domainnya itu ada di real ya. Kalau persamaan kuadrat seperti ini misalkan, nah domainnya itu ditentukan dari titik puncaknya. Kalau X-nya kan bebas real tadi, ya kanan kirinya itu bebas. Tapi hasil dari sumbu Y-nya itu hanya di titik puncak ke atas atau di titik puncak ke bawah, sesuai dengan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, ya. Tuh. Ini untuk ring fungsi linear, kemudian persamaan kuadrat tadi, ya. Domainnya adalah real persamaan kuadrat karena dia polinomial, berapapun inputan yang dimaksud atau diinput memiliki hasil. Tapi range-nya ditentukan daripada titik puncaknya. Titik puncak itu yang maksudnya adalah nilai Y-nya ya. Kalau titik puncak itu kan X, Y. Ini cara penulisan lain juga saya rasa nggak perlu dihafal. Ya. Yang jelas ini yang dimaksud adalah nilai X sama dengan min B per 2A. Nah, yang kita perlukan untuk range adalah nilai Y-nya. Bisa dengan min D per 4A, boleh. Kalau ada yang hafal ini, min B kuadrat kurang 4AC per 4A, boleh. Ini, atau dibuat simpel lagi, 4AC kurang B kuadrat per 4A. Nah, boleh. Ya. Nah, ini kan kalau diuraikan lagi ini, jadi C kurang B kuadrat kurang per 4A ini ya. Itu boleh dengan rumus itu, boleh juga dengan menginputkan nilai X-nya ke dalam persamaan kuadrat ini, ke dalam fungsi ini. Yaitu ini ya, ketika diinputkan, karena dia huruf, jadi maka agak membingungkan. Tapi kalau angka sih harusnya lebih simpel ya. Nah, nah, ini contoh fungsi persamaan kuadrat. Domainnya tadi adalah real ya. Range-nya ditentukan dari titik puncak X sama dengan min B per 2A. X itu karena di sumbu X, dia sebenarnya bercerita tentang domain. Kalau X ya, maka kita perlukan Y-nya. A-nya di situ adalah 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 8. B min 2, 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 ini yang kita input ke dalam Fx atau nilai Y-nya. Ya, kita perlukan nilai Y-nya sebagai patokan daripada range-nya. F1, 1 kuadrat kurang 2 kali 1 dikurangi 8, min 10, min 9. Nah, ini 1 kurang 10, min 9. Nah, jadi patokannya min 9, berarti range-nya itu adalah dari min 9 sampai tak hingga. Ya. Kalau dari kurva tadi, nah, jadi min 9, sorry. Min 9 itu adalah min 1, min 2, min 3, sampai min 9. Nah, ini disumbu Y. Kalau X-nya tadi kan 1, nah ini 1. Ya. Titik puncaknya adalah 1, min 1, min 9. 1, min 9. Masih kelihatan nggak di sana?
1,-9. Jadi yang kita perlukan di range itu adalah bagian Y-nya. Dan kalau domain bagian fungsinya yang diperhatikan. Domain itu dari definisi adalah di mana fungsi terdefinisi. Pada dasarnya semuanya adalah binario real. Semua persamaan kuadrat, persamaan garis, persamaan pangkat 3 dan seterusnya. Semuanya persamaan nasional juga real. Dikecualikan 3 yaitu bentuk akar pasti tidak terdefinisi kalau dia negatif, ya kan? Bentuk penyebut pasti tidak terdefinisi kalau dia penyebutnya nol. Jadi cara mengeceknya yang cara mengeceknya begitu ya, bentuk fungsinya tapi fokus pada x atau y sama dengan atau x sama dengan 1/x-5. Apa domainnya real? Semuanya dulu dikecualikan nggak boleh nol, berarti domainnya adalah real kecuali ya 5 kurang 5 hasilnya nol. Nggak boleh melakukan penyebut ya. Bentuk akar juga sama, ya samanya akar x ring 2 gitu. Di dalam bentuk akarnya yang nggak boleh negatif, atau dengan kata lain harus lebih dari sama dengan 0. Nanti x kuning 2 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 2. Nanti domainnya adalah ya lebih dari sama dengan 2. Gitu ya. Jadi domain pada dasarnya real. Yang pertama penyebut, dicek penyebut ada penyebut nggak? Kalau tetap tidak boleh mau bilangan. Bilangan aja nggak boleh 2/0 nggak boleh, ya kan? 2/x ini nggak boleh, x-nya nggak boleh 0. 2/x-1 x1 nya nggak boleh, x-1 nya yang nggak boleh, bukan x-nya, x-1 penyebut, ya. Bentuk akar juga sama, bukan x-nya yang nggak boleh, tapi di dalam bentuk akarnya harus lebih dari sama dengan 0. Karena kalau akar 5 ada hasilnya. Akar negatif 5 tidak terdefinisi. Ini yang nggak boleh. Maka ditulislah kalau akar x diharuskan x-nya lebih dari sama dengan. Kalau akar x-1 berarti harus x-1 itu lebih dari di dalamnya. Diharuskan begini. Lihat bentuk penyebut, bentuk akar, bentuk logaritma. Logaritma jangan gitu ya. Kan kalau persamaan kuadrat ini nggak ketemu bentuk itu kan, bentuk pecahan yang nggak ada, bentuk akar yang nggak ada, kemudian logaritma juga nggak ada. Jadi secara dia adalah real. Tapi range hasil itu karena dia parabola terlihat dari sini. Hasil itu ada di puncaknya. Namanya pantai. Kalau itu nggak terbatas, baik negatif tak enggak atau positif tak enggak, tetap ada nilai y-nya. Ada nilai y-nya. Di sini cara macamnya berapa? Masukin aja nilai x. Bisa nggak? 0 bisa nggak? Positif bisa nggak? Negatif bisa nggak? Ada hasilnya. Ada ya. Real. Artinya kalau domain itu kalau dia diinput hasilnya gagal seperti 5/0 itu gagal, tidak terdefinisi. Berarti dia bukan domainnya. Sudah toh y sama dengan super x. Saya input x-nya sama dengan 0. Yaitu y-nya saya tidak dapatkan hasilnya 1/0, tidak terdefinisi. Sehingga domainnya yang awalnya real berkurang menjadi real kecuali 0. Karena kalau saya input angka 0 itu dia tidak terdefinisi. Di domain adalah daerah di mana fungsi terdefinisi. Kemudian printer aja kalau sama-sama printer nggak bisa, printernya harus terdefinisi, printernya merek Epson atau merek satunya merek lainnya. Kalau kita masih bikin, apakah ada tipenya jenis printernya itu 2000 sekian atau 3000 sekian, nggak bisa itu masukin ya. Itu konsepnya gitu, dia terdefinisi sesuai dengan domain. Jadi bisa diproses oleh
sistemnya, ya. Paham ya? Nah, sedangkan kalau range itu daerah hasil, dilihat hasil itu disembunyiin, hasilnya tuh dia hanya terbatas di titik puncak. Berarti titik puncak yang kita cari, yang dicari titik puncaknya yang G, bukan yang X. X itu sudah diketahui min B per 2A ini. Min B per 2A dapat tadi hasilnya adalah satu, bukan satu ini yang kita perlu, ini yang kita perlu. Maka satunya di dalam persamaan supaya dapat nilai Y-nya, dapat nilai Y-nya minus 9. Jadi dari 9 ini sampai tadi ya. Makanya di kalau berkaitan dengan range-nya ya. Gitu ya. Walaupun berulang-ulang tentang range, tapi kayaknya ya nanti di ujian ngelihat ya udah pada bisa nggak gitu ya. Nah, kita contoh lainnya di misalkan kalau X ini kan garisnya apa? X sama dengan 2 ya, misalkan. Domainnya di sini apa? Persamaannya adalah X sama dengan 2, persamaan garisnya. Ya. Kalau ditulis itu persamaannya ya. Domainnya apa nih? Domain itu disumbui kan? Cuman ada angka 2. Ya berarti 2 doang. Itu kan? Kalau 3 terdefinisi nggak? 3 kan nggak ada. 3,0. Yang ada 2,0, 2,1, gitu kan? 2,2, 2,-1. Nah, berarti dia domainnya adalah 2. Range-nya adalah real. Kan itu kan? Persamaan mendatar. Y sama dengan 5 misalkan. Ya, Y sama dengan 5. Ya. Nah, ini berarti domainnya adalah real. Range-nya adalah 5. Hasilnya cuma 5 doang. Berarti cuma range-nya sama dengan 5. Begitu cara kita melihat secara visual dari gambar, ya. Gitu. Kemudian tadi ada persamaan kuadrat itu berdasarkan nilai X sama dengan min B per 2A, Y-nya min D per 4A. Nah, boleh dengan cara seperti ini langsung, ya. Atau dapat X-nya dulu, substitusi ke dalam persamaan, Fx sama dengan S kuadrat min 2X min 8, ya. Atau boleh dengan cara Fx sama dengan S kuadrat min 2X min 8, kita mengkuadratkan kuadrat sempurna disebutnya ya, yaitu setengah daripada nilai B-nya. Ya. Setengah daripada 2, yaitu X kurang 1 kuadrat. Ya, setengah dari 2 itu 1 ya. Ini hasilnya adalah X kuadrat min 2X plus 1. Nah, satunya tidak ada di atas, yang ada itu cuma ini. Nah, supaya satunya hilang dikurangi 1 gitu ya. Jadilah X kuadrat min 2X itu yang ini diganti dengan Fx sama dengan X kuadrat X min 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 8. Nah, ini namanya adalah kuadrat sempurna, pasti ini dijamin lebih dari sama dengan 0. Ini min 9. Berarti lebih dari sama dengan min 9. Ini kan sama, lebih dari 9. Ya kan? Dengan cara ada cara aljabar, ada cara tadi secara visual daripada nilai Y, titik puncaknya, ya. Dari titik puncak khusus ini khusus hanya persamaan kuadrat saja yang bisa jadi kuadrat sempurna. Kita tahu nilai Y-nya itu bisa dari persamaan langsung, bahkan kita nggak tahu visualnya, nggak tahu dia terbuka ke bawah, puncaknya kita nggak tahu. Sudah yang tadi
Yang awal tadi X sama dengan B per 2 itu adalah titik puncak. Jadi kita secara visual titik puncak dia adalah patokan. Karena dia patokan pasti dari situ ke atas, betul dari situ ke bawah. Gitu. Nah, kalau ini kita nggak tahu itu puncak atau bukan. Yang jelas ini namanya jaminan. Jaminan daripada X min 1 kuadrat, berapapun nilai X-nya, pasti nilainya lebih dari sama dengan 0. Dan ini min 9, berarti lebih dari 9. Kalau dari sini kita ambil jaminannya, bisa juga ini X kuadrat dijamin lebih dari sama dengan 0. Tapi di 2X nggak dijamin, bisa positif, bisa negatif. Jadi yang jaminan itu yang kuadrat sempurna seperti ini. X kuadrat, X min 1 kuadrat, ya, X min 5, X plus 7 kuadrat, di dalam tanda kuadrat, semuanya lebih dari sama dengan 0. Ya. Kemudian bentuk akar. Nah, bentuk akar. Apa beda persamaan dengan fungsi? Ya, persamaan tadi dia bebas, ada persamaan lingkaran, ada persamaan kuadrat, parabola dan seterusnya ya. Tapi kalau fungsi dia pemetaannya tetap dari kiri ke kanan nilainya 1 pemetaannya. Jadi kita memastikan dia tuh fungsi atau persamaan gitu ya. Kalau fungsi dari ini lingkaran 0,0, jari-jarinya 2 misalkan, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Pertanyaannya dia fungsi atau bukan? Jawabannya bukan. Ya kan? Tapi dia persamaan lingkaran. Itu. Persamaan parabola Y sama dengan X kuadrat. Ini persamaan, fungsi bukan? Fungsi, ya. Ya karena dia dipetakan dari kiri ke kanannya 1. Ya. Kalau pada gambar kita punya namanya vertical test. Artinya vertical test itu garis tegak. Ya. Vertical test ya, vertical test. Vertical test tujuannya untuk apa? Menguji suatu grafik merupakan fungsi atau bukan. Ya, vertical test itu adalah garis tegak yaitu X sama dengan A, yaitu X sama dengan A digerakkan pada kurva, pada grafik, hanya mengenai grafik 1 kali. Ya, hanya mengenai grafik 1 kali. Maka grafik tersebut adalah grafik fungsi ya. Nah, contoh ini persamaan kuadrat. Ya, garis tegaknya mana? Ya, garis tegak itu sembarang tuh, X sama dengan A. Geser aja kemanapun. Sekali kan? Karena ya, maka dia fungsi. Lingkaran. Nah, 2 kali. Bukan fungsi. Itu ya. Persamaan akar yang seperti ini. Bukan fungsi. Ya. Makanya persamaan akar, kalau yang tadi di sini Y sama dengan X kuadrat, kalau yang ke atas, yang ke samping itu sama dengan X sama dengan Y kuadrat. Nah ini. Tapi kalau setengahnya saja, itu namanya Y kuadrat sama dengan X, Y sama dengan plus minus akar X. Nah, Y sama dengan akar X itu yang bagian setengahnya aja, bagian atas. Jadi ini yang saya potong nih. Nah, ini adalah
fungsi. Mengenai kurvanya satu kali. Itu kenapa kalau lihat di gambar gambar kurva akar, dia magnitudo cuma setengah, bukan dua-duanya. Sebenarnya kurvanya sama, kurva parabola. Kalau tadi Y sama dengan X kuadrat, yang ini X sama dengan Y kuadrat. Kita diubah jadi Y sama dengan akar X. Ada satu lagi yang di bawahnya, Y sama dengan min akar X yang di bawah ini. Nah, kalau dua-duanya digambarkan, dia bukan fungsi, persamaan aja. Persamaan Y sama dengan Y kuadrat, X sama dengan Y kuadrat. Kalau seperti itu. Ketika dipecah, cuma tengah dia fungsi. Maka ditulis tentang fungsi akar. Ya, padahal fungsi sama kuadrat juga. Kenapa ditulis fungsi akar? Ya karena dengan dia ambil cuma tengahnya. Ya. Jelas ya beda fungsi sama persamaan ya. Persamaan itu umum, semuanya. Kalau fungsi dia pemetaannya hanya satu kali. Itu merupakan vertical test. Contoh Y sama dengan X kuadrat. Lagi-lagi yang mudah dulu ya. Y sama dengan X kuadrat. Saya ambil angka 5 dan min 5. Dikuadratkan hasilnya adalah 5. Ini X, ini Fx fungsinya, ini hasilnya. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya tadi, seperti ini. Nah, dia adalah fungsi ketika menggunakan vertical test ya. Fungsi karena mengenainya satu ini kan satu kali itu maksudnya dari kiri ke kanan kan itu. Ada satu lagi namanya horizontal test. Horizontal test yaitu mendatar. Nah, Y sama dengan B, jadi horizontal test. Horizontal test digunakan untuk menguji fungsi tersebut adalah fungsi satu-satu atau bukan. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambarnya yang sama tuh. Horizontal testnya mengenainya berapa kali? 2. Dia bukan fungsi satu-satu. Kalau tadi fungsi satu-satu kan dari kanannya ke kirinya juga satu. Ini kan dari kanan ke kirinya adalah 2. Itu. Jadi horizontal test itu untuk menguji dia fungsi satu-satu atau bukan. Kalau vertical test dia mengujinya fungsi aja. Fungsi atau bukan fungsi. Horizontal test satu-satu atau bukan. Itu. Fungsi satu-satu tujuannya untuk apa? Menentukan dia memiliki inverse atau enggak. Inverse itu balikan. Bentuk ini. Dari 5 dikeluarkan 25. Min 5 dikeluarkan juga 25. Nah, tapi dari 25 ke sini, dia harus milih. Mau pilih 5 atau min 5. Nggak bisa. Gitu. Jadi sistem atau mesin nggak bisa disuruh pilih. Itu dia harus ditentukan oleh orang. Kamu mau ngambil yang ini atau kalau dari kiri ke kanan dia bisa langsung berapapun inputannya, tapi dari kanan ke kiri harus ini salah satu gitu ya. Itu fungsi satu-satu tujuannya untuk inverse. Bisa balik nggak? Bisa baliknya, tapi harus ditutup. Mau ambil yang kanan atau yang kiri, yang atas dan bawah. Makanya si kurva akar tadi diambil yang positifnya aja. Maksudnya apa? Kalau dia 25, dia akan kembali ke yang positif. 25. Kalau yang diambil yang bawah, dia akan kembali ke sini. Di kurva akar ya. Nah, nih, ini kan y akar X yang atasnya, ya.
Kalau yang bawahnya Y akar, Y akar X. Ini Y sama dengan akar X, bawahnya Y sama dengan min akar X. Jadi kalau X-nya 25, itu kan harus milih ke sini, ke atas, atau ke bawah. Ini kalau di sini 25 misalkan, nah kan harus milih, ya kan? Nah, kalau disuruh milih by system, dia nggak bisa. Sistem itu harus dipastikan tuh. Kalau mau diarahkan ke atas kan Y sama dengan akar X. Nah, berarti dia ngambil yang positif kan? Berarti setengahnya yang ini. Kalau Y sama dengan min akar X, ya langsung ngambil nilai yang ke bawah. Gitu. Ya. Nah, kemudian domain dan range daripada fungsi akar. Balik lagi, kalau domain tadi terkait dengan bentuk daripada fungsinya. Ada penyebut, tidak ada. Ada bentuk akar harus lebih dari sama dengan 0. Berarti domainnya adalah lebih dari sama dengan 0. Kalau akar X min 7, berarti di sini domainnya yaitu X min 7 lebih dari sama dengan 0. Gitu kan? Atau X lebih dari sama dengan 7. Itu. Ya. Terus kalau akar 7 kurang X bagaimana? Ya sama. Domainnya adalah ya, X kurang 7. 7 kurang X lebih dari 7 kurang X lebih dari sama dengan 0. Berarti X kurang dari sama dengan 7. Gitu kan? X-nya pindah ruas ke kanan ya. Ke sini. 7 lebih dari sama dengan X. Berarti X-nya kurang dari 7. Berarti domainnya adalah X kurang dari sama dengan 7. Cek domainnya. Kalau kita ambil angka 5. 7 kurang 5. 2. Akar 2. Ada nilainya. Berarti betul. Ya kan? Cek lagi domainnya. Kalau kita ambil angka 8. Angka 8. Berarti akar 7 kurang 8. Akar negatif 1. Tidak terdefinisi. Berarti salah. Ya kan? Gitu. Ya. Berarti domain yang sudah kita lakukan ini sudah tepat. Nah. Lalu range-nya bagaimana, Pak? Range-nya dilihat secara keseluruhan. Ini fungsi yang ada di sini. Fx sama dengan akar X. Ini domainnya tadi lebih dari sama dengan 0. Range-nya juga sama. Yang dijamin hanya dalam bentuk akarnya ya. Range-nya juga lebih dari sama dengan 0. Range itu di sumbu Y ya. Nah, yang ini bagaimana? Fx sama dengan akar X min 7. Domainnya tadi adalah X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 7. Range-nya? Range-nya apa? Range-nya itu nilai Y-nya ya. Apa? Range-nya apa? Range-nya tetap Y-nya lebih dari ya. Ini kan X-nya. X-nya harus lebih dari sama dengan 7. Tapi Y-nya itu udah pasti lebih dari sama dengan 0. Nah, kan yang di tag itu kan bentuk akarnya doang. Ya. Di bawah kata akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Lebih dari itu atau lebih dari sama dengan itu. Ini kita orientasi di yang Y-nya. Y itu hasil. Hasil itu keseluruhan. Nih. Ini itu lebih dari sama dengan 0 ya. Y-nya lebih dari sama dengan 0. Hasilnya. Hasil itu keseluruhan ini. Ya kan? Kenapa? Ya, jadi range itu kan hasil akhir, kan?
Kalau kita masukkan sama seperti ini tadi, Y-nya sudah lebih dari 9 itu, coba kita ambil 7. 7 kurang 7 berapa? Oh, dapat. Akar dari 0, tapi nilai terkecilnya itu 0. Nilai terkecil daripada keseluruhan ini adalah 0. Berapapun di sini angkanya. Cuma nolnya 0 hingga atau 0 itu ketika kita hingga. Karena ini bentuk akar, 0 tak hingga atau dia lebih dari sama dengan 0. Berikutnya fungsi yang lainnya, yang tadi fx sama dengan akar 7 kurang x. Ini juga domainnya tadi x kurang dari sama dengan tuh. Nah, range-nya apa? Range-nya apa? Range-nya ya kan? Tetap di bawah bentuk akar apapun y-7 dan seterusnya, tetap dia paling kecil nilainya adalah 0. Y-nya tadi misalkan ambil yang ini kan, x-nya ambil yang 1000 aja misalkan. Negatif 1000 ke kiri kan? Iya. 7 kurang negatif 1000 berarti 7 tambah 1000 kan? Iya. Akar dari 1000 dan 100. Kan? Betul ya? 100 berarti range-nya adalah dari 0 sampai sekitar 3. Di mana range-nya berubah? Kalau persamaannya yang berubah. Contoh, dari persamaan yang sama, saya ubah menjadi fx sama dengan 2 ditambah akar x min 7. Ini domainnya tadi apa? Lebih dari sama dengan 7. Tetap dia, yaitu x lebih dari sama dengan 7. Karena yang diperhatikan hanya bentuk akarnya aja. Nah, sedangkan range-nya tadi ini lebih dari sama dengan 0 ditambah 2 berarti lebih dari sama dengan 2. Berarti y-nya lebih dari sama dengan 2. Ya, nilai y itu kan nilai keseluruhan daripada fungsi ini. Ya. Nilai keseluruhan daripada fungsi 2 tambah yang dijamin itu dalam bentuk akar itu lebih dari sama dengan 0 ditambah 2 lebih dari sama dengan 2. Sama juga kalau x kuadrat itu lebih dari sama dengan 0 yang tadi, bahkan ditambah 2 lebih dari bentuk akar dibahas dia bentuk akar itu pasti hasilnya itu lebih dari sama dengan 0 ditambah 2 lebih sama dengan 0 berarti y-nya lebih dari sama dengan 2. Kita lakukan aja x 9 kurang 7 2 akar 2 1 sekian 2 tambah 1 3 sekian. Betul nggak? Itu tuh ya, y-nya lebih dari sama dengan 3 sekian. Ini Pak. Ya. Pertanyaan tadi bagus, fx sama dengan misalkan min 2 tambah akar x min 7. Ini domainnya adalah tadi sama, lebih dari sama dengan 7 karena yang diperhatikan ini yaitu x-nya lebih dari sama dengan 7. Nah, range-nya tadi akar x min 1 akar x min 7 itu nilainya tadi lebih dari sama dengan 0. Nah, dikurangi 2 lebih dari sama dengan min 2. Berarti y-nya lebih dari sama dengan min 2. Gitu. Kita coba. Kita coba yang domain. Kalau yang bukan domain yang kita coba, pasti fungsinya gagal. Contoh, x lebih dari sama dengan 7, kita ambil yang kurang dari. Yang kurang dari berapa? 6 ya? 6 kurang 7, minta itu gagal langsung. Tidak bisa. Akar min 1 tidak definisi. Ya. Kalau kita ambil yang pas di dalam domainnya, pasti hasilnya pas di dalam range-nya. Itu. Kalau keluar daripada range-nya, berarti range-nya yang salah. Domainnya sudah tepat. Karena domain itu dia cuma input, ada hasilnya nggak? Ada. Input ada hasilnya nggak? Ada. Berarti betul domainnya.
hasilnya sudah dibikin dari 1 sampai 10. Hasilnya keluar dari 10. Berarti range-nya salah. Ini kita mau ngecek outputnya, kita ambil aja misalkan tadi biar mudah dipahamkan berapa 16 tambah 23 ya. X-nya kita ambil 23 kurang 7 16. Akar 16 4 min 2 tambah 4 min 2 tambah 4 2. Betul nggak? Betul kan? 2 itu berada di dalam range ya. Khusus untuk persamaan kuadrat Y sama dengan akar X, domainnya lebih dari sama dengan 0, range-nya juga lebih dari sama dengan 0. Kecuali tadi berubah ini ya. Kalau bentuknya Y sama dengan setengah akar X atau Y sama dengan 2 akar X. Nah, domainnya tetap X-nya lebih dari sama dengan 0, ya kan? Range-nya juga tetap lebih dari sama dengan, karena faktor kali di sini nggak ngaruh setengahnya. Ya, karena setengah kali 0 nilainya adalah 0 juga, nggak ngaruh. Kalau ditambah tadi ngaruh. Karena 0 tambah 2 hasilnya 2 gitu ya. Nah, kalau perkalian nggak ngaruh setengahnya di situ. Nah, ya. Begitu juga dengan ini, domainnya adalah lebih dari sama dengan 0. Range-nya adalah Y juga lebih dari. Kemudian fungsi sinus, kosinus, dan tangen ya. Ya. Kalau sinus sendiri berasal dari ini ya, dari segitiga siku-siku. Kalau sudutnya alfa diketahui, sudut di depan itu adalah Y, di pinggir X, dan ini yang miringnya adalah R, maka sinus alfa Y per R, cos alfa X per R, dan tangen alfa Y per X ya. Itu dasarnya, dasar daripada sinus ya. Nah, sedangkan kalau kurva sinusnya sendiri, yaitu, jadi khususnya tan alfa itu bisa juga ditulis dengan sin per cos ya. Kalau Y sama dengan sinus X, nah kita buat kurvanya. Nah, domainnya kita ketahui, domain daripada Y sama dengan sinus X adalah bilangan real. Kenapa? Sudut berapapun 0, 30, 160 ya. Ini sampai 360 derajat ada nilainya di dalam Y sama dengan sin E. Ini buktinya kalau gambar tuh masih ada terus tuh. Artinya X dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Tapi range daripada Y sama dengan sin X itu hanya pada maksimal berapa? Maksimal 1, minimal min 1. Berarti range-nya itu hanya dari min 1 sampai 1. Gitu ya.
Y sin sama cos juga sama. Cos kan cuma bedanya begini tuh kurvanya. Ya. Itu ya. Kurva daripada cos. Gitu ya. Nah, jadi yen sin X sama cos X domainnya real, range-nya min 1 sampai 1. Nah, sekarang kalau kita ubah jadi beda. Nih ya, contoh Y sama dengan sin X per X min 7. Nah, domainnya apa? Domainnya apa? Real kecuali nah itu bagus ya. Siapa namanya? Ica. Ya bagus ya. Jangan ini jangan ragu-ragu ya. Real. Tadi kan real ya. Y sama dengan sin E kan real ya. Domainnya. Nah, ketika saya ubah menjadi seperti ini balik lagi. Domain itu di mana fungsi terdefinisi itu ada ini nggak terdefinisi awalnya kan real ini kan ini yang berekspresi itu dia terdefinisi di real kecuali ujung ya itu real kecuali 7 karena penyebutnya ada tidak boleh 0. Range-nya berapa? Kalau ini tadi domainnya adalah real, range-nya adalah dari min 1 sampai 1. Nah, yang ini bagaimana? Y sama dengan sin X per X min 7. Domainnya real kecuali 7, range-nya 1 sampai 1. Dia sinusnya yang mendalam bernilai dari min 1 sampai 1. Ya, range-nya nggak berubah, tetap dari min 1 sampai 1. Ya, maksudnya kurang? Maksudnya kurang gimana? Sudut negatif kan ya, ada sinusnya. Ada nilai. Maksudnya kamu kurang 6 misalnya. X-nya 6. 6 per 6 kurang 7. Berarti 6 per 1 min 6. Coba kamu pakai kalkulator, pasti ada hasil. Ya, selama ada hasilnya, berarti dia adalah domain. Selama bisa kita pakai kalkulator itu, pakai itu, ada hasilnya, dia adalah domain. Dari T1 sampai 1 itu adalah sinus dan cosinus. Jadi yang menjamin itu sinus dan cosinusnya. Seperti halnya tadi bentuk angka lebih dari sama dengan 0. Tadi kan saya gambarkan Y sama dengan sin E kan? Jadi bukan sin ini yang dari min 1 sampai 1, bukan. Sinusnya itu apapun di dalamnya. Plus 1 X plus 7, X min 7, X per X min 7. Jadi yang di dalam tanda kurungnya yang menyebabkan dia bernilai min 1 sampai 1. Bukan karena X-nya. Kalau saya tulis X plus 2, tetap dia nilainya. Sama seperti saya menuliskan X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Bukan X-nya yang lebih dari sama dengan 0, tapi di bawah tanda, di dalam tanda kuadratnya. Ini X min 7 kuadrat lebih dari sama dengan 0. X tambah 7 kuadrat juga lebih dari. Jadi kuadratnya yang menjamin dia lebih dari sama dengan 0. Sama juga seperti ini. Sin X, sin X per X itu. Jadi sinnya itu yang menjamin nilainya dari min 1 sampai 1. Apapun bentuk yang di dalam. Gitu ya. Makanya saya ambil contoh yang berbeda-beda. Nah, kalau saya ubah lagi yang lebih simpel, misalkan Y sama dengan 2 tambah sin X. Ya kan? Domainnya tadi tetap yang ini yang diperhatikan ya. Yaitu real. Tapi range-nya
yang ini dari -1 sampai 1 ditambah 2, 1 sampai 3. Dua tengah-tengah, 2,5 kan? Di sini enggak? Iya kan? Iya. Sini 0. 0, 2 tambah 0. Gitu kan? Berada di sini semuanya. Pasti berada di sini. Ada yang negatif nanti hasilnya targetnya adalah 1. Kalau ini -1, 2 kurang 1, nggak mungkin keluar dari tanggal ini sih. Gimana? Iya. Iya, iya. Ada, ambil lagi contoh yang lainnya. Y sama dengan 2 tambah 1/3 sin X. Domainnya tetap real. Ya kan? Apapun yang diinput, dia keluar ada outputnya. Nah, jadi real. Range-nya bagaimana? Range-nya ini adalah -1 sampai 1, sin-nya ada kali 1/3, ngaruh nggak sepertiganya? Ngaruh. Karena dari -1 sampai 1, -1 dikali 1/3, -1/3. Berarti ini jadi -1/3 sampai 1/3. Gitu. Ditambah 2, ngaruh nggak? Ngaruh. Berarti sebelah kanannya jadi 2/3, di sebelah kirinya menjadi 2 dikurangi berapa? 2 dikurangi 1/3. 1, 2/3. Gitu. Kalau saya kali 1/4 bisa mudah. Tapi maksudnya itu ada faktor kali, ya. Kalau saya ambil di sini 4, berarti -4 sampai 4. -4 sampai 4 ditambah 2, berarti -2 ditambah 2, jadi -2 sampai 6. Gitu. Ini kalau Y sama dengan 2 tambah 2 sin X, nah ini domainnya real, range-nya adalah dari -1 sampai 1, sin-nya dikali 2, berarti -2 sampai 2 ditambah 2, ini range-nya dari 0 sampai, kalau dikali 2, kalau dikali 4 kan -4 sampai 4. Sebenarnya kalau yang orang pemerintahan belajar kampus itu ya, gimana cara membuat Indonesia menjadi negara maju itu lah, contoh Pak Donald bicara berpikir biasa, jadi yang paling sederhana tablet. Ya, dan dia melakukan hal sederhana, tapi hasilnya bisa meningkat 10 kali lipat. Ya, cara itu sederhana, jadi cara-cara yang dilakukan sistemnya dan itu tidak menunggu waktu. Yang saya ikuti waktu itu dia beliau yang nggak meminta pendataan negara untuk mengembangkan si KI. Kenapa? Karena udah paling enak, karena dia monopoli, udah nggak ada kendaraan lain yang menjadi pesaingnya kan. Dan enak. Jadi kadang-kadang ya itu saya dulu mengikuti Pak Jokowi itu juga bilang ini kenaikan pajak Jokowi ya anggaran stunting besar, tapi yang turun ke lapangan cuma itu sedikit. Ya itu ya memang kelihatannya itu apa yang bisa dilakukan. Yang dimaksud dengan televisinya apa? Hasil akhir. Ini dipatok dulu hasil akhirnya.
Itu. Kebayang nggak kalau misalkan Indonesia jaraknya berapa ribu kilometer, dihitungnya dari hasil lahir dulu. Ini ada jalan di Indonesia itu 1.000.000 kilometer, ya kan? Per 1 kilometernya itu habis anggarannya 1 miliar, ya kan? Udah dihitung tuh kan? Tinggal ngeluarin duitnya sekian, pokoknya saya nggak mau tahu jalannya harus dari ujung Indonesia sampai dari ujung Bogor harus bagus nih duitnya, ya kan? Nggak mau tahu nih duitnya udah melebihi ya operasional. Kalau konsep kayak gitu aja diterapkan, korupsi itu udah pasti berkurang jauh, ya kan? Karena dia hasil lagi ya patokan ini, ya kan? Konsepnya kayak gitu aja nggak bisa, nggak ngerti apa. Itu ring sudah hasil lagi deh, nggak boleh keluar daripada itu, ya. Makanya kadang-kadang dia semuanya kayaknya gimana ya? Dibilang butuh banyak pekerjaan, padahal di Indonesia itu banyak sumber daya, banyak orang yang bisa, gitu kan? Tapi pengangguran juga banyak. Tahu ini nggak kayak apa? Kalau di Prancis tuh lomba sepeda, French apa? Tour de France, tahu ya? Yang suka sepeda mungkin tahu Tour de France. Tour de France itu artinya lomba sepeda yang dilakukan beberapa etapa, ya, beberapa etapa satu, sini, etapa kedua, sini, kayak MotoGP lah, gitu ya, beberapa etapa. Tapi coba bayangkan kalau Indonesia bikin tour Indonesia aja, ya, beberapa tempat ya, Bali, itu bikin kayak gitu aja tuh penghasilannya udah luar biasa. Kalau MotoGP mahal, ya kan? Kenapa mahal? Ya mesin, ya kan? Mesinnya mahal, sponsornya mahal. Kalau sepeda kan modalnya sepeda aja ya. Tapi nggak kebayang kan mau bikin seperti itu, nggak kebayang. Karena yang dikira yang bisa menghasilkan besar itu adalah MotoGP yang di Mandalika itu. Kalau yang dibuat adalah tur di Indonesia ini masih sepeda, coba semua tempat bisa. Di Jakarta ada di bawah 1.000 yang bagus, pasti bikin tren sedikit, jalan dibagusin. Ya kan? Bandung di sini cari di mana daerah, di mana tempat aja langsung contoh itu. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh, tiru aja punya orang lain bagus. Salah pos tamanya yang satu orang. Ini dulu. Iya. Jadi kurvanya kan dia batasan aja tadi ya. Itu batasan range-nya. Kalau domainnya kan real tadi. Ya, contohnya kalau misalkan tadi ini saya ganti dengan cos juga dia sama. Y sama dengan 2 tambah 2 cos X. Nah, dia jaminannya di sini min 1 sampai 1. Kalau domain tadi udah jelas real, ya. Kalau domain itu kan, ulangi lagi, domain itu dia real, kecuali kita pastikan 3 faktor. Ada penyebutnya enggak, ya kan? Enggak ada. Ada bentuk akarnya enggak di situ? Enggak ada. Ya, logaritma enggak ada. Berarti dia real. Kalau ada bentuk akar, ya kita perhatikan. Contoh misalkan Y sama dengan 2 tambah 2 cos akar X misalkan. Ya, awalnya kan real. Jadinya domainnya berubah menjadi lebih dari sama dengan gitu. Awalnya kan real, ya kan? Karena apa? Kalau kita input yang negatif, tidak terdefinisi. Di sini yang tidak terdefinisi, cos-nya terdefinisi. Ya kan? Kalau cos min 60 ada nilainya. Tapi kalau cos akar min 60, nah di akarnya ini yang gagal. Gitu. Ya. Jadi kalau bentuknya cos juga sama tadi, diperhatikan fungsinya, maka domainnya adalah real, range-nya tadi 2 tambah 2 cos X, berarti ini 2 kali min 1 sampai 1, atau min 2 sampai 2. Maka range-nya sendiri, yaitu 2 tambah min 2, 0, 2 tambah 2, ini ya,
2 tambah 2 adalah 4. Ya, sama persis ya. Kemudian tangan. Nah, lihat persamaan tangan di sini. Ya. Nah, tangan sendiri yaitu sin per cos. Dari sini juga kita tahu penyebutnya tidak boleh nol. Cos X itu tidak boleh nol. Artinya kapan sudutnya bernilai nol? Ketika X-nya 90 derajat dan kelipatan positif maupun negatif ini dimaksud pi per 2 90, K itu maksudnya kelipatan, itu artinya tidak boleh. Ya, domainnya adalah bilangan real, awalnya bilangan real, kecuali sudut 90 kelipatannya baik positif maupun negatif. Awalnya bilangan real, kecuali sudut 90 kelipatannya 90 ke 80 270 360, karena tidak ada nilai, karena nilainya akan menjadi nol di bagian berikutnya, maka tidak boleh 90 dan kelipatannya baik kelipatan positif maupun kelipatan negatif. Karena sudut negatif dan sudut positif, maka plus minus. Sedangkan range-nya adalah bilangan real. Ya. Ini kalau kita lihat dari gambar, nah ini gambarnya, gambar tangan, ya. Nah, gambar tangan ini sudut 90 derajat, kelipatannya ke kanan terus, ini min 90 derajat kelipatannya. Dia tidak terdefinisi, ya. Nah, selain itu pasti dia punya nilai nih. Nah, nilai daripada nilai Y-nya ya. Nah, berapapun punya Y-nya itu ada nih nilai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga selalu ada nilai Y-nya. Jadi belum tentu kalau di X-nya tidak ada nilai, di Y-nya bisa jadi ada real dari keseluruhan. Padahal X-nya nggak ada. Di 60 tadi kan nggak ada nih. Tapi di nilai Y selalu ada. Ada juga di nilai Y-nya real, tapi nilai X-nya real, nilai Y-nya ada yang tidak ada. Yaitu persamaan kuadrat di batasnya. Kalau persamaan kuadrat, nilai X-nya ada semuanya, tapi nilai Y-nya cuma di batas. Ya kan? Jadi udah semua nih X-nya, tapi tetapnya Y-nya di batas. Yang ini nilai X-nya yang di batas. Yang nggak ada itu cuma di bagian 90 dari lipatan. Nilai Y-nya itu selalu ada. Pengennya tuh yang hasil akhir loh. Salah satu cara menilai yang paling enak tuh ya kita hasil akhirnya. Itu ya. Kalau saya kan ya di tahun lalu juga saya udah ngobrol dulu ya, diskusi tentang apa ya. Bukan kebencian sama orang lah. Apalagi kayak sama Pak Jokowi. Pertanyaannya, benar nggak ibu kota akan pindah? Dia mengungkapkan itu, lihat ada di hasil akhirnya. Kalau kita umum panjang, saya bisa bilang, betul tuh akan pindah gini, ya kan? Ada yang dukung pindah, ada yang dukung enggak. Ya maksudnya kalau kita sebagai penonton nggak bisa ngapa-ngapain, kita lihat aja hasil akhirnya pindah atau enggak kan gitu. Ya, itu ya. Walaupun argumennya kan bisa aja salah, tapi sebagai penonton kita ngelihat hasil akhir. Oh, ternyata hasil akhirnya ternyata nggak pindah. Ya berarti kan bersama ini kan drama-drama aja kan. Ya. Makanya kita sebagai orang Indonesia itu paling menghargai kultur kita sebagai bangsa Indonesia. Ketika dikatakan ya itu belum tentu iya beneran, ya beneran ada, ya kadang-kadang lihat, iya juga dimaksudnya artinya udah gitu. Itu bukan hanya kata perempuan, iya kan? Kalau kita bilang sama kita main kekuasaannya dijawab iya, kekuasaannya enggak gitu. Kamu ngerti ya kan? Kita nggak akan aja nanti kalau ini kebutuhan lewat pun ingat ya, kalau kita main itu contohnya itu. Jadi kita tuh harus mengambil kulturnya, kultur. Jadi kalau orang bilang iya betul, ya benar, bisa iya bisa benar.
Bukan pada perempuan, lagi-lagi mereka banyak yang gitu, kan makanya juga butuh ya indah, biar dekat, asal ada obrolan gitu kan. Kemudian bentuk pangkat. Bentuk pangkat yaitu bentuk perkalian berulang, 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Kemudian pangkat negatif, misalkan 2 pangkat min 3 bisa ditulis menjadi 1 per 2 pangkat 3. Ini pada dasarnya pangkat negatif dan positif itu bisa berpindah tempat sebenarnya dan bergantian, dan tandanya berubah. Contohnya 2 pangkat min 3 per 7. Nah, ketika saya mau menuliskan 2 pangkat min 3 di bawah, maka pangkatnya menjadi pangkat positif. 7-nya mau saya naikin ke atas, bisa menjadi 7 pangkat min 1. Gitu ya. Jadi pada dasarnya perubahan posisi itu tidak mesti yang pangkatnya negatif. Pangkat positif juga bisa berubah posisi. Contoh 7 itu kan gampang dalam melihat ini 7. Tapi ketika sudah diganti seperti ini, sudah agak bingung dikit, ya. Padahal dia adalah merubah posisi yang awalnya 7 per 1, ya, menjadi 7 per 1, menjadi 1 per 7 pangkat min 1. Ya, karena ini pangkat 1 menjadi pangkat negatif ke bawah 1 per 1 per 7, atau 1 dibagi 1 per 7 kali 7 per 1. Kalau dulu kan ya jadinya gitu kan. Kalau berkaitan dengan pangkat, itu juga bisa. Maksudnya ini pangkatnya pangkat 1, ketika turun ke bawah menjadi pangkat min 1 itu ada tetap. Kemudian pangkat 0, semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Kemudian pangkat terakhir nih, pangkat pecahan, 2 pangkat 2 per 3, berarti penyebutnya itu menjadi akar pangkat ya. 2 pangkat 2, akar pangkat 3, gitu ya. 4 akar pangkat 3, ya selama masih bisa disederhanakan ya. Kemudian fungsi eksponen. Fungsi eksponen ada fungsi garis, ada fungsi kesamaan, ada fungsi eksponen. Ya, fungsi eksponen itu apa? Ini bahasa eksponen itu yang meningkat secara drastis atau turun secara drastis. Nah, kalau di fungsi garis, kita butuh 2 titik. Langsung kita tarik garisnya, garis lurus, ya kan? Fungsi kuadrat, kita butuh titik puncak dan 1 titik lainnya. Jadi juga ya, titik puncak, 1 titik lainnya. Nah, karena ini akan mirroring, ya, atau 3 titik gitu. Baru kita bisa gambarkan kurvanya. Kalau lingkaran, kita perlu titik pusat dan jari-jari, maka baru bisa dibuatkan lingkaran ini. Ya. Kalau di eksponen, fungsi eksponen, sebenarnya kita tidak memerlukan ini, nggak ada titik khusus. Jadi kalau nggak ada titik khusus, bagaimana? Ya sebenarnya dari data yang ada aja. Dari data yang ada aja kita buatkan dari kurva menjadi persamaan.
dari persamaan menjadi kurva. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan C kali A pangkat X. Menunjukkan kalau A pangkat X itu adalah fungsi eksponen. Ya. Jadi bedanya di mana? Kalau Y sama dengan X kuadrat adalah fungsi pangkat, Y sama dengan X kuadrat adalah fungsi pangkat, fungsi polinomial, ya, polinomial pangkat 2. Nah, Y sama dengan 2 pangkat X adalah fungsi X. Itu aja cirinya itu. Kalau X kuadrat dari polinomial, 2 pangkat X berarti eksponen. Nah, cuma di sini ada maksud kali di depannya, nanti kita cari mudah. Ya. Jadi bentuk umumnya sama dengan Y sama dengan Y kali AX. Sama seperti kalau kuadrat kan Y sama dengan AX kuadrat kan gitu ya. Dicari nilai A-nya berapa. Nah ini kita cari nilai Y sama A. Bagaimana mendapatkan? Kita mulai dari persamaannya menjadi kurva, ya. Dari persamaan menjadi kurva. Nah, ini persamaannya di sini contohnya diketahui 2 pangkat X. Y sama dengan 2 pangkat X. Sorry. Nah, kalau kita menyamakan dengan bentuk umum, Y sama dengan C kali A pangkat X, berarti C-nya adalah C-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 2. Kalau kita mau menyamakan itu. Nah, kalau kita mau menggambarkan, kita ambil aja X-nya sembarang. X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti kita punya satu titik yaitu 0,1. Kita ambil lagi X-nya 3. Berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 3,8. Nah, 3,8. Nih, 0,1 titiknya di sini, 3,8 titiknya di sini. Ya. Kita tahu dia fungsi eksponen naik secara drastis berturun secara sebenarnya 2 titik itu udah cukup misalnya. Tidak boleh kita tarik garis lurus kan, yang sama garis, ya kan? Dan juga tidak memerlukan titik puncak. Yang jelas semakin banyak titik yang kita buat, ya kurvanya semakin valid, ya semakin cocok dengan hasilnya. Jadi kita di sini dalam titik 1 di sini kita buat satu supaya lebih rapi lagi ya boleh titik-titik lainnya. Ya, sebenarnya 2 juga sudah kelihatan. Jadi kalau ada persamaan, yang mana persamaannya sebanyak 2 pangkat ini sudah langsung ketahuan. Ini dari persamaan menuju kepada kurva. Sekarang kita balik dari kurva ke persamaan. Ya. Dari kurva ke persamaan. Nah ini. Ya. Sekarang kita balik. Ya. Kalau dari gambar terlihat dia pertama bukan persamaan garis, ya. Yang ini bukan persamaan garis, kemudian juga bukan persamaan kuadrat, dan ini diketahui adalah persamaan eksponen, yaitu C kali A pangkat X. Di sini kita memerlukan nilai C dan nilai A-nya, ya. Ada data di sini, kita keluarkan datanya 1,3. 1,3 berarti di sini adalah X-nya 1, Y-nya 3. Berarti 3 sama dengan C kali A pangkat 1. Udah selesai persamaan 1. Kan gitu kan? Ada titik lagi di sini tuh. 0,1,5 atau 3/2 gitu ya. Nah, berarti 3/2 sama dengan C kali A pangkat 0.
Ya, artinya C-nya sama dengan 3/2. Sudah dapat C-nya 3/2, substitusi ke dalam persamaan substitusi 1/2. Berarti 3 sama dengan 3/2 kali A. Nah, A-nya sendiri berarti sama dengan 2 ya. 3 kali 2 dibagi 3 ya. Ada 2. Sudah A dan C berarti kembalikan ke dalam persamaan Y sama dengan C-nya 3/2, A-nya adalah 2 pangkat X. Udah selesai. Ya kan? Kalau mau disederhanakan lagi mungkin masih bisa 3 kali 2 pangkat min 1 kali 2 pangkat X. Y sama dengan 3, 2 pangkat X kurang 1. Gitu. Baik, dari gambar persamaan bisa, dari persamaan bisa. Persamaannya sebenarnya seperti garis. Garis kita punya dua titik, kita bisa bikin persamaan ya. Punya persamaan, kita bisa bikin gambar. Misalkan data yang diberikan cukup. Di sini data yang diberikan cukup 2 titik saja. Ya. Karena variabel yang tidak diketahui itu cuma 2. Seperti garis, Y sama dengan AX plus B. Kan variabel yang tadi diketahui juga 2 juga, A dan B aja. Artinya 2 titik akan diketahui variabel tersebut. Koefisiennya. Bisa coba? Nah, ini coba kalau bisa. Biar ada gerakan menghitung sedikit ya. Kalau nggak hitung juga kayaknya. Titiknya berapa nih? 0, setengah ya. 2,9/2. Ya. Berarti Y sama dengan C kali A pangkat E. Boleh juga ditulis Fx sama dengan C kali A pangkat X. Nah, cobain dulu cara ngitung ini ya. Yang sedikit dulu. Yang mau dicoba di depan boleh. Sebenarnya itu masih sedikit aja.
Berarti ditulisnya +-3 juga atau cuma plus aja? Ya boleh tulis saja ntar nanti. +-3 gitu. Oh, plus minus itu dalam kurung ya. Ya, ini yang sudah dikerjakan oleh nanti saya kemudian ada 2 titik tadi informasinya 2,92 dan 0,5. Tengah itu bisa 0,5 bisa 1/2. Biasanya kiri-kirinya kalau ini biasanya kan wilayahnya lepas tuh perkalian setengah biar mudah perkaliannya. Boleh juga 0,5. Jadi Y-nya 0, Y-nya setengah. Pada persamaan di substitusi Y-nya setengah, X-nya 0, berarti Y sama C saling matematik. Diamalkan oleh 1 berarti langsung akan Y setengah. Kemudian yang kedua 2,92, berarti 9/2, kemudian Y kali K kuadrat. Ya. Y-nya adalah setengah, itu dicoret bisa. Kemudian nilainya 9 sama akuarat A-nya itu sendiri adalah 9/3 ya. Nah, ada biasanya kondisinya 3 yang betul juga sebenarnya. Cuman yang betulnya adalah dia bisa positif bisa negatif itu. Nanti diceknya sesuai dengan grafik sebenarnya. Ini sesuai dengan grafik. Nilai A-nya plus minus di 3. Jadi sudah selesai nanti sama dengan setengah
Ini plus minus 3 pangkat X. Bisa di sini ya. Karena plus minus ini plus minus pangkat X. Berikan ongkos dulu. Tadi ya. Ya. Berikan ongkos dulu buat teman-teman. Jadi cara ngecek lainnya bagaimana supaya dia nilainya plus atau minus ya, dengan angka ini kita bisa dan kalau data yang lainnya dari masukan perbedaan nomor 2 kan gitu ya. Kemudian sedangkan kita pakai yang plus dulu 3 angka hasilnya 9/2. Kalau kita pakai negatif, hasilnya apa? Angkanya kalau kita pakai yang 1 di sini, kalau kita ambil X yang 1, kalau kita ambil X yang 1 aja, Y-nya kan belum tahu ya. Kita tahu di sini X yang 1. Y-nya berarti positif. Jadi kalau kita ambil X-nya 1, pangkat 1 plus minus 3, Y-nya tadi pasti positif kan? Berarti plus minus 3/2. Nah ini baru ketahuan 3/2. Berarti yang plus yang diambil. Kalau dia ke bawah nanti karena satu lagi yang sama dia 1,3/2 itu ya. Itu ada maknanya. Jadi dia ada 2 kurva, yang satu seperti ini, karena fungsi eksponen juga, yang plusnya, yang bawahnya itu. Ini dengan ada friend. Jadi kurvanya tadi hasilnya adalah Y sama dengan berapa? Setengah ya. Setengah plus minus 3. Ini jelas dari kurva tadi diambil yang positifnya setengah 3 pangkat X ya. Dikarenakan tadi kalau kita uji hasilnya yang positif itu berada di atas. Kemudian sifat daripada fungsi eksponen, sifat ini lagi-lagi bukan untuk kita menghafalkan, tapi bisa dengan cara mengambil contoh, misalkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1. Ini 4 dikali 2, 2 pangkat 3. Nah ini hasilnya sama dengan 8. Nah, berarti ini boleh kita gunakan. Ya. Jadi perkaliannya kalau basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan.
2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 1. Kadang-kadang, kan memang kan nggak apa, kadang-kadang lupanya di situ. Ya, perkalian menjadi dijumlah ya, kadang-kadang 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1 jadinya ya. Ya, gitu. Ini kan salah. 2 pangkat 2 plus 1. 4 tambah 2, 6. Ini 8, 2 pangkat 3. Salah kan? Ya. Nah, jadi cara mengecek formulanya benar atau enggak, kita coba dengan contoh dulu. Contoh itu kenapa bilangan itu seolah-olah kan mudah. Ya, bilangan itu mudah. Kalau dia pakai angka, pakai huruf X, itu adalah suatu sistem yang berlaku umum. Ya, sehingga kalau kita mudah pakai angka, yang mudah itu kita pahami nggak? Pokoknya benar kita gunakan secara konsepnya. Ya, jadi kita nggak pernah menghafal konsep sebenarnya. Ya, itu karena konsep itu sebenarnya terbentuk dengan sendirinya. Kultur itu terbentuk dengan sendirinya, kan? Ya, yang saya bilang belajar itu ya banyak, ada juga itu formal belajarnya kan. Ada juga yang non formal itu maksudnya strategi teknik kita gimana belajar, kalau ini susah harus gimana, yang mungkin dosennya pas gitu kan. Ada aja, saya kan mungkin ada tuh sama saya itu punya dengan dosen kayak gini modelnya. Kalau kita harus explore lagi kan, lainnya karena media belajar itu banyak sekali. Saya orang yang percaya kalau media belajar itu sekarang sangat powerful ya. Ini saya bukan untuk sombong ya, tapi coba teman-teman dengerin ya, report itu saya sama anak saya, cuma malah saya yang nggak bisa gitu. Nah, saya baru oke aja. Itu anak saya di sekolah. Baru kita dapat itu kedengeran nggak polanya? Sekolah belum sekolah. Nah, itu ada saya semua itu karena saya berlaku media bukan karena saya bisa jadi bisa. Saya tahu teknik komunikasi sedikit dan itu low cost bagi saya, itu low cost, murah sekali media belajar itu ya. Lalu saya kalau kalian punya media belajar sekarang itu yang itu maksudnya kalau kalian 4 tahun mempersiapkan dengan baik itu bisa. Anak saya biasanya banyak karena saya mau pelajari tekniknya. Apa itu tekniknya? Kita belajar bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia, tidak pernah belajar sekalipun bahasa Indonesia itu bisa dapat penjelasan. Begitu juga belajar bahasa yang lainnya. Terbukti bahwa orang Inggris bisa bahasa Inggris, orang suka bahasa Arab, itu bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mau belajar salah satu sedang berbicara, khususnya di Indonesia banyak dari situ baru yang berkaitan dengan caranya bahasa. Nah, artinya bisa kemampuan itu. Saya memberikan contoh itu sebagai motivasi saja. Saya juga sama, karena ada kesempatannya nanti akan di media, ada kesempatannya kalian akan show langsung sebagai di antara bilangan akademik ataupun apa. Pokoknya kalau di Telkom aja pasti dibayar profesional. Bahkan sebenarnya kan nanti mereka butuh kayak masalah itu. Karena setidaknya MC atau apa kan, atau yang atau promosi itu. Nah, setidaknya butuh untuk apa yang berdampingan atau apa. Itu momen itu apa? Itu buat uji kemampuannya. Gitu. Jadi pemerintah akan sampai pada pada tertentu gitu. Kadang-kadang nggak diduga. Kalau dulu waktu saya di STM tsunami kan, tsunami di Aceh.
ya itu sangat banyak dibutuhkan sekedar untuk translator aja. Orang yang nggak bisa. Akhirnya pekerjaannya karena apa? Begitulah kalau kompetensi itu walaupun suatu saat negara itu menjadi negara maju, negara besar, jika kalau nggak dengan basic kompetensi, ya kita akan patah daripada kemajuan negara itu. Kira-kira nggak masuk. Saya bilang saya memang nggak terlalu bisa dengan kompetensi itu kan, tapi terus belajar dan juga basic kompetensi saya kan matematika. Saya masuk ke dalam ini salah satunya karena memang basic kompetensi matematika. Tapi juga sama. Kalau data science itu pada dasarnya adalah punya konsep atau cuma data ini. Konsep datanya ya dibikin macam-macam satu. Karena bisa kalian apain aja gitu kan, bisa ditampilkan dengan baik, visualisasi dengan baik. Kemudian dalam itu yang macam dengan konsepnya apa software yang ketika di input langsung bisa keluar gitu kan, sepertinya kira-kira gitu ya. Jadi simpelnya belajarlah selama 4 tahun itu. Nah, kalian pasti punya kompetensi lebih gitu. Mungkin nggak sama, tapi bisa yang dimulai daripada yang disukai gitu ya. Kemudian tadi dua pangkat ini tadi yang negatif sudah ya. Kemudian 2/2 dipangkatkan 3, contoh ini bisa dengan 2 kali 3 ya, atau 2/6 ya kan. Nanti lupa lagi kadang jadiin tambah begitu kan. Nah, salah. Cara ngujinya kan itu 2/2 4 dipangkatkan 3 sama dengan 60. Nilainya adalah 64. Nah, berarti benar gitu ya. Kalau ditambahkan hasilnya adalah 2/5 ya. Kemudian nomor 5 basisnya berbeda, 2 kali 3/4 misalkan sama dengan 2/4 kali 3/4. Nah, yang terakhir 2/3/4 sama dengan 2/4/3/4. Fungsi inverse sudah ya. Fungsi inverse pada dasarnya yaitu membentuk fungsi inverse awalnya Y sama dengan 2X, ubah Y-nya menjadi X sama dengan, yaitu 2X sama dengan Y, X sama dengan Y/2. Nah, ini masih fungsi yang sama. X-nya diganti dengan F inverse Y sama dengan Y/2. Nah, ini tahapan keduanya. Dan tahapan ketiganya adalah F inverse X sama dengan X/2. Ubah setiap Y menjadi X ya. Nah, ini yang dikatakan fungsi inverse. Kalau yang dari sini ke sini ini fungsi yang sama. Fungsi yang sama. Ya. Jadi ketika ada kurva tadi dia persamaan kuadrat, dia sama dengan X kuadrat. Kalau saya ubah X kuadrat sama dengan Y, kita masih yang sama. Ya. Nah, ketika saya ubah X sama dengan 9 Y, ini masih fungsi yang sama. Nah, ini baru tahapan 1. Tahapan keduanya, X-nya ubah di F inverse Y, karena plus minus ada Y. Nah, ini masih fungsi yang sama. Ketika saya ubah Y-nya menjadi X, F inverse X sama dengan plus minus ada X. Nah, ini yang dimaksud adalah kurva yang ya, kurva ini ya. Ini fungsi kuadrat, fungsi inverse ada. Y sama dengan kali kan? Ini Y sama dengan X kuadrat. Ini fungsi kuadratnya, ini fungsi inverse. Ini kalau saya tulis ini fungsi inverse. Ini ya, cara mendapatkan fungsi inverse.
Kemudian fungsi monoton naik atau monoton turun. Monoton naik dikarenakan kita langsung ke kurvanya aja. Lihat bagian monoton naik. Nah, ini naik ya. Nah, naik ya. Yang di sebelah kiri ya, kira ini. Kalau saya ambil X-nya yang 3, X1, X2-nya 4, berarti nilai fungsinya, nilai Y-nya. Nah, ya. Nilai Y1-nya kurang dari Y2. Jadi kalau X1 kurang dari X2, maka Y1 kurang dari Y2 dikatakan monoton naik. Nah, ini disebut monoton naik. Ya. Kalau X1 kurang dari X2, kita ambil fungsinya, maka hasilnya Fx1 kurang dari Fx2, maka dia monoton naik. Kebalikannya, kalau Fx1 lebih dari Fx2, maka dia monoton turun. Gitu ya. Kalau X1 kurang dari X2, Fx1 lebih dari Fx2, maka dia monoton turun. Kalau ada naik dan turun, berarti dua-duanya ada. Ada yang naik, ada yang turun di titik yang berbeda. Seperti ini, di titik di sini, yang di sini dia monoton naik, di sini dia monoton turun. Ya. Jadi kalau ada monoton naik, monoton turun, berarti tidak monoton. Kemudian logaritma. Ya. Logaritma, cara logaritma itu adalah sebenarnya kebalikan daripada eksponen. Jadi cara ngeceknya begini. Harus hafal kata ini aja. Misalkan 5 log 25. Hasilnya adalah 2. Nah, jadi basis dipangkatkan dengan hasil sama dengan nilai logaritmanya. Gitu ya. Nah, dari sini baru bisa diputar dari pangkat menjadi logaritma, dari logaritma menjadi perpangkatan. Contoh 10 kuadrat sama dengan 100. Ya kan, basis dipangkatkan hasil, ya, basisnya di sini boleh, di atas juga boleh ya. Kalau basis. Biasanya sih kalau dulu saya waktu saya sekolah seringnya di atas ini, makanya terbiasanya tulisnya di atas. Ya, nggak tahu kalau di sini ya di bawah. 10 ya di log 100 hasilnya sama dengan 2. Basis dipangkatkan hasil sama dengan nilai logaritmanya. Ya, 10 kuadrat sama dengan 100. Begitu ya. Jadi kata kuncinya dulu yang diingat ya. Logaritma 100 sama dengan 2. Kalau saya logaritma 100 sama dengan 2 berarti 10 pangkat 2. Jadi kalau ketemu perpangkatan lain udah bisa gitu, udah paham. 2 pangkat 3 dengan 8 kan ya. 2 pangkat 2 pangkat 3 jadi cara mengubah dari pangkat menjadi logaritma dan logaritma menjadi pangkat. Nah, ini basicnya di sini dulu, baru yang lain ini juga sama nggak perlu dilakukan. Itu kan hal itu 1 sama dengan 0 ya, a log 1 sama dengan 0 ya kan, a pangkat 0 nilainya adalah 1. Namanya di sini ya. Ya. A pangkat 0 itu nggak perlu diapa. Kemudian pembagian pada logaritma juga sama. Logaritma itu punya perkalian. Perkalian B kali P, kalau karena patokannya tadi log 100, kalau perkalian saya gunakan 10 kali 10 kan 100 ya. Berarti sama dengan log 10 ditambah log 10. Ini log 100 kan 2, 1 tambah 1 ayo. Ini konsepnya itu. Ya, kalau perkalian bisa diurai dengan menjadi masing-masing logaritma dengan 7 jumlahan. Kalau pembagian log yang 3, log B per K, ya tadi 100 dibagi 10. Ini kan artinya log 10 ya. Log 10 nilainya 1, sama dengan log 100
dikurangi log. Ini log 10 nilai 1, dan ini 2 dikurangi 1. Itu cara menginginkan konsep, benar apa? Kalau saya kalau perkalian di dalam logaritma, bisa dikurangi menjadi penjumlahan masing-masing. Ya, kemudian dalam logaritma bisa dikurangi menjadi pengurangan masing-masing. Terakhir, logaritma B pangkat X pangkatnya logaritma B pangkat X dengan basis A pangkatnya bisa diturunkan ke depan ya. X kali logaritma B dengan basis A gitu ya. Ya. Jadi kalau patokannya adalah tadi saya 100, logaritma 100, saya bisa tulis logaritma 10 tambah logaritma 10. Ini 2, ini 1 tambah 1. Oh ya, bisa digunakan konsepnya. Perkalian, itu kan 10 kali 10 ya. Bisa diurai dengan penjumlahan masing-masing logaritma. Logaritma 100 per 10, nah ini dengan basisnya di sini A, saya nggak tulis tapi harus sama ya. Ini basisnya A sama dengan logaritma 100 dikurangi logaritma Kenapa? Oh, benar. Ya, masuk. Jadi ini 100 dibagi 10 nilainya 10, 1 ya. Logaritma 100 adalah 2 dikurangi 1. Nah, ini kita mengecek bahwa kalau kita tidak menghafal daripada formulanya gitu ya. Dan kayaknya juga nggak penting-penting amat buat menghafalnya ya, tapi bisa mengoperasikannya itu betul. Dan yang terakhir tadi kalau perpangkatan, kalau logaritma B pangkat X, ini juga sebenarnya ada basis A pangkat Y juga sama, bisa X per Y gitu ya. Nah, pangkatnya itu X per Y bisa ke depan, kemudian A log B gitu. Jadi kalau misalkan ada 3 pangkat 2 log 4 pangkat 3, nah ini pangkatnya ini bisa ke depan 3 per 2, 3 log M. Nah, jadi bukan hanya pangkat di sini, tapi pangkat di basisnya juga. Ya. Nah ini kan kalau yang nomor 4 ini, basisnya itu kan A log B pangkat X. Nah ini 1 artinya tuh, 1 A pangkat 1. Berarti X per 1 A log B. Gitu. Sekarang kita lihat contohnya. Nih. Log 8 basis 2 kan basis dipangkatkan hasil ya, sama dengan nilai logaritma, berarti 8 sama dengan 2 pangkat X atau kebalikannya, 2 pangkat X sama dengan 8, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, X-nya sama dengan 3, selesai kan? Ini juga sama, basis dipangkatkan hasil, berarti X sama dengan 5 pangkat 3, yaitu 1, 2, 5. Nah, selesai juga. Kok cepet banget ya? Ya. Nah. Ini buktinya bahwa pangkat per eksponen lawannya adalah logaritma. Kalau pangkat X kuadrat lawannya adalah A. Kalau X kuadrat ini tadi inverse-nya adalah angka. Kalau eksponen 2 pangkat X lawannya adalah inverse-nya adalah logaritma. Logaritma X. Itu. Bagaimana membuat inverse-nya Y sama dengan 2 pangkat X?
fungsi inverse-nya bagaimana? Y sama dengan 2 pangkat X, kan gitu. Berarti 2 log, ya, 2 pangkat X ini ya. Nah, ini kan udah X sama dengan ya. Berarti tahapan 1 udah selesai itu. X sama dengan 2 log Y. Tahapan keduanya F inverse Y sama dengan 2 log Y. Tahapan yang ketiga F inverse X sama dengan 2 log X. Kan? 2 log X kan? Ya. Itu fungsi inverse-nya ya. Eksponen fungsi inverse-nya adalah tuh. Oke, kita coba 2 soal aja nih. Ini basis dipangkatkan ke hasil ya. 1/2 X sama dengan 4 pangkat di 1/2 X 60 M. Nah, kali silang, gitu kan? 128 X sama dengan X sama dengan 1/128. Selesai kan? Kayaknya terlalu mudah lah untuk mahasiswa Telkom ya. Ya kan? Nah, nih, kemudian nanti satu lagi lah, 3 ya. Ini perkalian nih, coba 2 kali log 9 log X/3 basisnya 9. 2-nya ini pindah ruas dulu kan? Log X/3 basis 9 pindah ruas menjadi 9 pangkat basis pangkat hasil sama dengan pangkat setengah itu artinya akar ya. Akar dari 9 adalah berarti X-nya sama dengan selalu simpel kayaknya kan? Kalau udah 9 ya. Ini belum kelihatan. Bisa aja ya. Nah, sekarang satu lagi aja yang ini. Nah, ini kan nggak bisa langsung kita lakukan basis kepada pangkat hasil karena ada 2 kan? 1, 2. Karena ada 2 itu kita gabung dulu. Karena di situ pengurangan, maka cara gabungnya menjadi pembagian X plus 3 per X. Kan itu ya. Yang tadi, yang formula tadi ya. Ini kan pengurangan. Kalau digabung menjadi pembagian. Kalau penjumlahan misalkan log X tambah log Y. Nah, ini karena penjumlahan kalau digabung menjadi log X kali Y. Gitu ya. Perkalian kalau diurai menjadi penjumlah. Kalau pengurangan log X kurang log Y menjadi log X per Y. Nah, gitu. Sudah, basisnya tadi 2, hasilnya adalah 2 juga, berarti basis dipangkatkan hasil, berarti X plus 3 per X sama dengan 2 pangkat 2, atau X plus 3 sama dengan 4X, pindah ruas yang ini ke sini, 3 sama dengan 3X, atau X-nya sama dengan 1. Ya. Selesai. Gampang lah ya. Nah, yang satu lagi dicobain aja sendiri di rumah ya, bukan PR, dicobain aja. Karena ada di slide-nya ya. Karena waktunya sudah 10.30.